Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anil Fati dengan NIM 24 awalan Teknik Akhiran 009. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari basis data 2C, itu pertemuan 15 panel project. Untuk topik presentasinya yaitu yang pertama arsitektur database, tantangan, solusi, evaluasi performa, serta pengembangan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur database terlebih dahulu. Ini merupakan arsitektur dari database saya. Ini database toko bangunan. Di sini ada 8 tabel, mulai dari tabel admin, tabel barang, tabel customer, detail transaksi, kategori barang, log stok, satuan, dan juga transaksi. Dan untuk permasalahan yang saya buat, itu adalah sistem database penjualan barang bangunan pada toko bangunan yang ada di Kamal. Ini merupakan ERD yang telah saya buat, yaitu ada customer, kategori barang, sampai dengan log stock. Ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu untuk arsitektur database. Dan untuk tantangannya, untuk tantangan, sini saya akan mempresentasikan. Ini merupakan arsitektur database ya. Arsitektur database, ini relasi antar entitas, customer ke transaksi, transaksi ke detail transaksi, barang ke detail transaksi, kategori barang ke barang, satuan ke barang, barang ke log stock. Ini ada 8 totalnya. Nah, langsung saja ke tantangan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sistem. Yang pertama, konsistensi data. Menjaga integritas data antar tabel transaksi, stok barang, dan detail transaksi agar selalu sinkron dan akurat tanpa kehilangan referensi. Yang kedua, performa query lambat. Query pencarian pada tabel transaksi dengan sekitar 91.000 lebih baris data menggunakan full tabel scan. Itu tipenya sama dengan all. Dan sehingga proses sangat lambat. Jadi saat query itu sangat lambat. Lalu perhitungan manual, yang ketiga, perhitungan manual rentan error, perhitungan subtotal dan pengurangan stok secara manual itu akan beresiko tinggi terhadap kesalahan dan inkonsistensi data antar tabel. Yang keempat, tidak ada riwayat stok. Tidak adanya pencatatan riwayat perubahan stok menyulitkan proses audit, pelacakan, dan analisis pergerakan barang. Dan yang kelima, penulisan query berulang. Query laporan yang panjang dan kompleks harus ditulis berulang kali, meningkatkan risiko kesalahan dan mengurangi produktivitas. Yang keenam, analisis data multidimensi. Kebutuhan analisis data per tahun, bulanan, kategori, dan customer memerlukan query yang efisien, terstruktur, dan mudah dipanggil kembali. Lalu untuk solusinya, solusi pendekatan teknis untuk menyelesaikan setiap tantangan. Yang pertama, forenki dan relasi. Mengatasi konsistensi data. Implementasi forenki pada setiap relasi antar tabel untuk menjaga referensial integritas data secara otomatis oleh database engine. Yang kedua, indexing pada kolom kunci. Mengatasi performa query lambat. Pembuatan indeks pada kolom total harga dan tanggal transaksi untuk mengubah pencarian dari full tabel scan menjadi rank scan. Lalu yang ketiga, 3 trigger otomatis itu mengatasi perhitungan manual dan riwayat stok. Trigger otomatis subtotal, kurangi stok, dan tambah log stok untuk menangani perhitungan dan pencatatan secara otomatis saat transaksi. Yang keempat, tabel log stok mengatasi tidak ada riwayat stok.
Tabel stok dengan trigger otomatis mencatat stok sebelum stok sesudah, jumlah keluar, dan tanggal log untuk setiap perubahan. Yang kelima, store prosedur mengatasi penulisan query berulang, prosedur laporan bulanan, laporan barang terlaris, mengenkapsulasi query kompleks cukup dipanggil dengan call, jadi tidak perlu nge-query lagi. Function reusable mengatasi analisis data multidimensi. Function cek stok barang dan total belanja customer dapat dipanggil di berbagai query tanpa penulisan ulang. Lalu untuk evaluasi performa, perbandingan sebelum dan sesudah optimasi dengan indexing. Indeks pada kolom total harga sebelum dioptimasi itu tipenya all, key-nya 0, rows-nya 91.410, full tabel scan. Dan sesudah optimasi tipenya range, key-nya indeks total harga, rows-nya 5.841, indeks range scan. Jadi mengambil range yang dimana range 5.841 tidak semuanya, peningkatan 93,6% lebih efisien. Begitupun indeks pada kolom tanggal transaksi sebelum dioptimasi juga sama seperti kolom total harga ini, tipenya all, key-nya 0, rows-nya 91.410, full tabel scan. Dan sudah dioptimasi, tipenya range, key-nya ini indeks tanggal. Jadi kita saat membuat indeks itu nanti key-nya nama dari indeksnya. Rows-nya 6023, indeks range scan. Jadi range 6023 yang awalnya 91.410 dan peningkatan 93,4% lebih efisien. Dan untuk pengembangan lanjutan bisa dikembangkan yang pertama integrasi web application, yaitu kita bisa mengembangkan sebuah web ya bebas menggunakan PHP, Laravel atau JavaScript dengan Node.js. Lalu aplikasi mobile, itu membuat aplikasi mobile biasanya menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter. Lalu sistem keamanan dan role, yaitu implementasi role based access control RBAC untuk membedakan hak akses admin dan customer pada database. Biasanya kita para developer software engineer itu menggunakan middleware. Lalu untuk dashboard dan visualisasi itu untuk membuat dashboard adminnya itu untuk menganalisis dengan grafik interaktif untuk memvisualisasikan tren penjualan, stok, dan performa bisnis. Dan bisa digunakan pengembangannya itu di backup dan recovery ya. Jadi tidak hanya satu database saja, tapi kita backup untuk implementasi sistem backup otomatis dan disaster recovery untuk melindungi data transaksi dari kehilangan. Lalu yang keenam, prediksi dan rekomendasi. Atau yang terakhir, prediksi dan rekomendasi memanfaatkan data historis untuk prediksi permintaan barang dan rekomendasi pengadaan stok menggunakan analisis data. Nah, sudah cukup. Di sini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.